Ya udah kalau gitu mendingan kita lanjut ke perhitungan dulu kali ya. Mungkin kalau masih definisi-definisi ini biasanya orang tuh malas gitu buat tahu. Tapi kalau udah urusan hitungan kan udah urusan duit beneran tuh. Orang Nah, mulai concern. iya Kita iya, lanjut aja kalau gitu Pak Bayu ya. masalah duit. Oke, Om Alfred. Oke, kita langsung ke penghitungannya ya. Oke, nah ini secara secara umum ya, secara garis besar, ngitung PPh itu PPh ya kan seperti ini. Jadi pertama ada kita nanti kan dapat ini kan peredaran atau penghasilan bruto. Ini maksudnya pendapatan kita ya. Peredaran bruto itu biasanya untuk kegiatan usaha atau pekerjaan pekerjaan jasa apa pekerjaan bebas. Oke, ya peredaran dan atau penghasilan bruto intinya penghasilan yang kita peroleh itu masih kotor. Kemudian akan kita kurangi dengan pengurang. Kemudian akan kita kurangkan juga dengan zakat atau sumbangan keagamaan. Yang akan kemudian kita peroleh penghasilan neto kita. Penghasilan neto. Maaf Pak, putus-putus. Oh, oke, sorry. Terima kasih, Pak. Halo? Oke. Aku Ya, ulangi clear lagi ya. Pak. Yap. Mas- Masih putus-putus? Enggak, Iya, udah clear. Oke, oke. Ya, tadi peredaran atau penghasilan bruto, penghasilan kotor, pendapatan kotor yang kita peroleh, kemudian dikurangi dengan pengurang-pengurang, biaya-biaya yang dapat dikurangkan, ini maksudnya, dan kemudian dikurangi oleh zakat atau sumbangan keagamaan, kemudian kita akan memperoleh penghasilan itu. Kemudian dari penghasilan neto tersebut akan kita tambahkan dengan penghasilan neto lainnya. Kemudian kita kurangi dengan kompensasi kerugian dan dikurangi dengan PTKP. Akan kita peroleh penghasilan kena pajak. Kalau kompensasi kerugian ini biasanya teman-teman yang ini, ya tadi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas seperti itu. Jadi dia kan ada pengeluaran-pengeluaran ekspres intinya kayak ya orang melakukan ini lah, usaha lah ya. Jadi kayak lah, untung ruginya lah. Bisa jadi dia di kompensasi kerugian itu di satu tahun tertentu, tahun 2000 misalnya, di tahun sebelumnya dia rugi nih, dia rugi. Nah, kemudian di tahun berikutnya dia untung. Nah, tapi di ketentuan PPh kita, orang yang sebelumnya sempat merugi itu dia diperbolehkan untuk melakukan kompensasi kerugian untuk menutup kerugian di tahun sebelumnya. Jadi sehingga pajak yang akan dikenakan bisa lebih kecil lagi sebagai untuk ini ya mengkompensasi kerugian di tahun sebelumnya seperti itu. Oke, kemudian lanjut ya. Jadi tadi penghasilan neto dikurangi oleh kompensasi kerugian dan penghasilan tidak kena pajak. Akan didapatkan penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak ini yang akan kemudian kita kalikan dengan tax bracket atau tarif progresif yang akan kemudian kita peroleh berapa kewajiban pajak penghasilan kita, PPh terutang. PPh yang harus kita menjadi beban kita yang harus kita bayar. PPh kita ya. Beban-beban PPh kita, PPh yang harusnya kita bayar. Kemudian dari PPh terutang ini akan kita kurangkan dengan kredit pajak. Kredit pajak ini maksudnya ya kita bisa aja dalam tahun berjalan itu mungkin di tengah-tengah kita kan mendapatkan penghasilan ya misalnya kita dibayar dari mana gitu. Tapi waktu sebelum kita menerima bayaran kita itu sudah dipotong pajak oleh si pembayar penghasilan tersebut. Nah, itulah kredit pajak. Jadi dari PPh terutang ini, pajak penghasilan terutang, kemudian kita kurangi dengan kredit pajak yang bisa kita klaim, yang kita peroleh di tahun berjalan, didapatkan yaitu PPh kurang atau lebih bayar. Ini finalnya ya. Pajak penghasilan yang masih harus kita bayar. Atau mungkin ternyata bisa jadi kita lebih bayar seperti itu. Jadi itu penghitungan PPh secara umum ya. Dari peredaran atau penghasilan bruto, endingnya adalah pajak penghasilan yang kurang atau lebih bayar. Oke, kita mungkin ke berikutnya. Belum mau nanya? Boleh. Oke, mungkin langsung. Gimana Om Albert? BRC mau nunggu dulu atau langsung nanya sekarang nih? Kayaknya udah kebelet ini. Ada yang mau saya Udah, nggak tanyakan apa-apa. sih. Itu
Boleh, boleh, boleh. Oh iya, apa namanya? Perkenalkan nama saya Budi. Apa yang mau saya tanyakan? Ini sih yang kayak kompensasi kerugian itu ada dua sebenarnya. Kompensasi kerugian sama zakat sumbangan keagamaan itu dibuktikannya dengan apa ya? Maksudnya, kalau misalnya kayak zakat itu kan atau misalnya sumbangan keagamaan gitu dari misalnya suatu usaha gitu. Memang kita harus bisa mencantumkan berapa, katakan 1 juta kayak gitu. Harus ada buktinya 1 juta gitu. Kayak misalnya apa namanya itu? Ya harus ada buktinya Pak. Katakan gimana gitu. Kalau kompensasi kerugian itu sebenarnya bisa dilihat dari pembuktiannya gampang sebenarnya. Nanti bisa dicek di SPT tahun sebelumnya. Kalau dia di situ menyatakan rugi ya, kemudian dia mau melakukan kompensasi kerugian ya bisa-bisa aja. Kalau memang intinya di SPT sebelumnya dia lapor dia memang rugi. Kemudian kita pindahkan sebagian kerugian itu di SPT berikutnya, SPT tahun berikutnya. Nah, kalau zakat atau sumbangan keagamaan ini intinya memang harus ada bukti ininya ya, bukti bukti apa namanya? Bukti pembayaran zakatnya dan Dan tidak. itu apa ya? Harus badan amil zakat gitu ya. Iya, iya benar Om, benar, benar Om Albert. Jadi nggak nggak sembarangan kita menyalurkan zakat ini maksudnya bisa diklaim sebagai pengurang penghasilan. Jadi kayak ke lembaga amil zakat yang terdaftar resmi ya, menurutku. Jadi harus yang terdaftar resmi baru itu bisa diakui. Kadang kan kita kan ya memang ya untuk zakat atau sumbangan keagamaan, mungkin aku ngomong zakat ya, karena aku akan lebih ngerti terkait ini. Ya kalau zakat itu kan ya ketentuannya kan kalau dalam Al-Quran bisa aja kita bayarkan ke orang-orang sekitar kita atau ya, tapi kalau nggak salah harus ke lembaga amil zakat sih memang harusnya. Tapi kan kadang kita udah zakat kita kasih ke misalnya ke panti panti asuhan terdekat atau apa, walaupun dalam ketentuannya harus bayarkan ke lembaga amil zakat seperti itu karena memang kalau nggak salah memang dalam Al-Quran juga memang harusnya sih disalurkan oleh lembaga amil zakat sih untuk zakat seperti itu. Oh, oh berarti kalau misalnya kalau yang zakat kan memang ada lembaganya ya. Kalau yang lain saya kurang tahu juga. Cuma kalau misalnya ke tadi panti asuhan gitu, berarti harus ada kayak apa namanya notanya gitu kan. Misalnya kita menyumbangkan di apa gitu. Harus ada buktinya sih, harus Oh, ada misalnya buktinya. kayak katakan kita ke anak yatim kayak gitu, membelikan apa kayak gitu kan. KFC Izin 100 kayak nambahin. gitu. Saya mau izin nambahin ya soal itu pengurang pengurang ya zakat atau sumbangan. Setahu saya kalau di sini misalnya ya itu kalau ada NGO dan lain-lain yang tentang donasi itu biasanya ditambahin di bawah bahwa NGO ini terdaftar sehingga dapat mengurangi pajak Anda gitu. Jadi sepertinya memang seperti tadi Pak Bayu bilang, nggak semua nggak semua sumbangan bisa diakui, harus terdaftar, harus bisa diakui oleh negara bersangkutan gitu. Contohnya itu dia udah yayasannya terdaftar atau NGO-nya terdaftar. Kayaknya sih sepertinya begitu ya maksudnya di Indonesia juga begitu. Benar Pak Bayu? Iya, benar Om Jim, seperti itu. Iya, Memang saya mau nambahin harusnya, dikit nih. Ya, oke, Om Albert. eh, kenapa harus terdaftar ya? Karena tujuan kita ada biaya-biaya zakat itu. Ini kita ngomongin dari perspektif orang pajak ya yang WP-nya mungkin nakal nih. Tujuan mereka keluarin biaya-biaya gitu kan tujuannya untuk ngurangin pajak terutang. Jadi misalnya contoh ya, Mm-mm. kalau kita lihat rumus ini kan bruto dikurang pengurang-pengurang, ada zakat nih, baru dapat namanya penghasilan neto kan. Bayangin kalau di zakat ini besar banget nih. Itu penghasilan neto yang akan ujung-ujungnya ke bawah ini bakal jadi kecil. Kalau kita kan ada tax bracket di sini nih, nanti bakal dijelasin sama Pak Bayu ini, makin kecil itu kita kena lapisannya yang paling bawah. Jadi kalau seandainya ini nggak dijaga ini zakat sumbangan keagamaan misalnya dan biaya lainnya ya, itu ada potensi orang akan ngecil-ngecilin pajak terutang. Dan kalau mau lanjutin tadi Pak BSC ya, kalau misalnya nyumbang ke anak yatim atau apa gitu ya,
Itu saya juga anak yatim, Pak. Jadi kalau mau nyumbang boleh, Pak, saya, Pak. Jangan curhat, Pak. Nggak, maksudnya Ya, yang saya tanyakan apa kayak misalnya ada minta sumbangan kayak gitu. Kan beberapa tuh banyak tuh minta sumbangan ke toko kayak gitu. Karena itu apakah bisa, kayak misalnya dia kan ngasih, apa sih, bukan nota itu apa namanya? Semacam nota lah, kayak gitu lah. ya walaupun Itu memang bisa. dia punya notanya seperti itu ya, tapi memang seperti yang dikatakan Om Albert tadi, memang kita ya nggak bisa serta merta ngomong misalnya ada WP datang nih, aku udah kasih sumbangan segini nih, ya kita harus scrutinize juga, benar nggak ini sumbangannya, apakah ya bisa aja itu malah sumbangan tapi ternyata malah ke pihak berelasi atau apa, ya kan kita nggak tahu, benar memang kita harus scrutinize karena ini bisa dijadikan celah juga untuk mengurangi itu ya, mengurangi apa namanya, penghasilan itu. Bisa saja malah zakat itu seakan-akan zakat tapi malah dibayarkannya bukan ke penerima yang berhak atau malah ke pihak yang berelasi seperti itu. Jadi intinya ya memang by default ya apa namanya, untuk zakat atau sumbangan keagamaan ini ke lembaga-lembaga yang resmi dan terdaftar dan diakui seperti itu. Jadi nggak bisa serta merta kita kasih ke apa namanya, panti asuhan yang mana, panti asuhan yang mana seperti itu. Ini Kevin sama BSC masih resen ya. Mereka pengen ngobrol nih, Pak. Pengen bertanya sepertinya. Oke, Tadi barusan saya matiin soalnya feedback ini. Siapa yang mau nanya nih? Kevin dulu kali mungkin ya. Kevin. Mana dia udah hilang? Silakan yang mau nanya. BSC kayaknya masih penasaran tuh, dia masih resen. Itu si Wine tuh suaranya kecil banget. Kenapa Wine? Yang kompensasi kerugian itu gimana, Bu? Ada meskipun kan pengurangnya tuh banyak nih, ada zakat dan juga ada kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian itu yang kayak gimana kan? Suaranya kecil ya banget ya. kecil banget tapi kedengaran sih tadi. Begini. Iya kedengeran ya? Oke, nggak usah saya ulang. Tadi siapa ini sorry. Kenalan juga Wini. dong. Wine. Bu Wine ya. Jadi gini Bu, kompensasi kerugian itu intinya kalau dalam 1 tahun pajak, misalnya seorang apa WP dia mendeklar di SPT-nya dia rugi, ya berarti ya dia nggak bayar pajak karena memang dia rugi kan, apa yang harus dibayar. Nah kemudian sama negara, WP yang rugi itu diperbolehkan untuk mengkompensasikan kerugiannya ke apa tahun-tahun pajak berikutnya. Tujuannya apa ya, biar ini kembali lagi mengembalikan kerugiannya. Tahun kemarin dia rugi, kemudian tahun berikutnya dia untung. Tahun berikutnya dia untung, tapi oh ya sebelumnya tahun kemarin dia rugi. Oke lah, kita kasih kesempatan dia untuk melakukan kompensasi kerugian, seenggaknya biar dia bisa recover lah. Dia bisa recover kerugian, yaitu melalui mengecilkan pajaknya dengan melakukan kompensasi kerugian seperti itu. Tapi kompensasi kerugian ini ada batasnya, maksimal 5 tahun sejak dia menyatakan dia rugi seperti itu. Jadi memang Ya, sorry Pak Bayu. Mau nambahin dikit aja? Oke. Wis, ada suaranya. Ya, Bu Wina, lanjut. Kompensasi kerugian itu berarti bentuknya kayak dia punya usaha atau UMKM gitu ya? Iya, kompensasi kerugian memang hanya didesain untuk yang ini, bukan WPK. Kita mungkin WPOP orang pribadi ini kalau boleh aku klasifikasi ada 2 nih, karyawan dan selain karyawan. Selain karyawan ini kan dia yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kalau karyawan kan udah jelas kan dia dapat penghasilan tetap, tapi kalau yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas kan dia kan cari sendiri pendapatannya, dia mengeluarkan biaya-biayanya sendiri. Bisa aja di tahun tersebut dia untung atau dia rugi kan. Nah, itulah nanti yang yang disasar untuk kompensasi kerugian ya yang ini, yang selain karyawan ini sebenarnya Bu. Atau mungkin gimana Bu Wine?
Pak Pak misalnya Bay, saya ya. Pak, terus punya usaha, karyawan yang punya usaha, bang itu bisa dikompensasikan misalnya dari pajaknya kantor saya, terus tiba-tiba usaha saya rugi gitu, bangkrut gitu. Bisa dicombine nggak atau nggak bisa? Bisa, bisa. Bisa. By default bisa, Bu. Berarti kan kalau dia misalnya karyawan dan sudah melakukan kegiatan usaha, ya dia berarti sudah dianggap juga melakukan kegiatan usaha. Dia berarti entitled untuk itu ya kalau menurut saya. Entitled untuk kompensasi kerugian seperti itu. Apakah itu? Oke, mungkin Om Albert tadi ada yang mau ditambahkan, Om? Ya sedikit aja. Pertama Bu Wina, kita sama-sama karyawan, kita udah pasti nggak ada kompensasi kerugian. Soalnya secara secara prinsip kita tuh untung, pasti untung. Kalau karyawan itu pasti untung karena pasti dapat penghasilan. Tapi kalau usaha sama menjalankan usaha bebas, itu mungkin pendapatannya bisa jadi lebih kecil dari pengeluaran, makanya dia rugi kan. Konsepnya kalau mau nambah sedikit dari Pak Bayu, kalau saya sih ngelihatnya dari keadilan sih. Pajak ini kan dikenakan atas penghasilan. Kalau seandainya ternyata dia rugi, maka dia tidak boleh dipajaki kan. Tetapi dia boleh dibawa ke tahun depan, artinya misalnya tahun lalu kita rugi nih minus satu, tahun ini kita untung nih plus dua. Kalau kita dipajaki cuma dari dua doang itu nggak fair menurut saya. Jadi yang tahun lalu kenapa harus dipertimbangkan juga dong? Kan tahun lalu rugi. Jadi minus satu ditambah plus dua jadi satu. Nah itu yang harusnya dipajaki di tahun 2000 yang sekarang lah maksud saya gitu. Lalu juga untuk kompensasi saya baru tahu sih itu 5 tahun berarti sama kayak badan ya Pak ya? Iya, memang by default itu untuk semuanya 5 tahun. Untuk berlaku untuk semua, baik badan atau OP. Oke Oke, saya siap. juga tadi setuju sama Om Albert, memang seperti itu ya. Cepat ya memang. Makasih ya Om. Bang, boleh izin Bang? Oh, gimana? Pak Kevin? Enggak, mau nambahin tadi yang terkait temen yang mau nanya zakat ya. Kan tadi masih diperdebatkan bahwa, oh ini gimana, ini harus aturannya apa, aku cuma nambahin aja. Kalau yang itu mungkin bisa jadi lihat ke peraturan aja. Boleh dicatat mungkin peraturannya yang paling jelas itu yang boleh ya. Maksudnya kita daftar kemana terus nanti buktinya bisa kita pakai ya. Itu di peraturan Dirjen Pajak nomor 8 tahun 2021. Udah itu aja sih Pak. Cuma nambahin itu aja tadi kan Oke. lama banget harus ini harus ini gitu. Jadi untuk diperjelas aja sih. Untuk penjelasan aja. Siap. Ya. Mantap Pak. Kalau boleh Pak, tolong sekalian itu ya Pak ya, diketik di chat, saya belum lihat chat sih untuk peraturannya. Oke. Oke, nanti Ya. aku ketik. Oke. Thank Makasih you ya banyak. Pak. Terima kasih. Makasih banyak Pak Kevin dan juga Om Albert tadi, memang harus diakui pajak ini aturan teknisnya itu banyak banget memang. Ada apa? Kan memang dari undang-undang pajak, undang-undang PPH. Aturan turunannya banyak. Ada pajak peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, sampai Dirjen Pajak itu ada. Jadi menurut saya ini memang yang saya akui memang susah memang kadang untuk nyari aturan-aturan turunannya sendiri. Agak memang harus butuh waktu juga. Terima kasih banyak Om Pak Kevin tambahannya seperti itu. Pak Bayu mau tanya, Oke. itu kan terkait kompensasi. Ini justru saya mau klarifikasi, mau nanya, benarkah kalau misalkan kita rugi itu akan selalu malah diperiksa? Karena kan biasa orang itu takutnya kayak begini, kita udah melakukan usaha terus rugi, kemudian diperiksa. Pas diperiksa dari pihak pajak itu ternyata ada beban-beban yang dianggap tidak bisa dibebankan. Artinya malah udah rugi masih ketimpa tangga lagi begitu. Itu gimana ya? Mungkin kalau pertanyaannya dari Pak Jun ini mungkin apa ya? Ini sebenarnya sudah masuknya ranah pemeriksaan sih, tapi memang mungkin kalau saya sampaikan dari yang saya ketahui ya, kalau pemeriksaan memang intinya untuk menentukan WP-WP mana saja yang diperiksa itu kan pasti nanti ada semacam analisis resikonya ya. Analisis resiko seperti itu dilihat dari ini siapa saja sih WP-WP yang ada risiko ketidakpatuhannya yang cukup tinggi, maka dia itu akan diperiksa. Bisa jadi ya WP rugi kalau dia
berdasarkan analisis risiko tingkat kepatuhannya juga ada risiko ketidakpatuhannya cukup tinggi, ya dia akan diperiksa. Tapi itu sudah masuknya ranah pemeriksaan sih, dan memang harus diakui kadang memang seperti itu ya, ada bisa jadi dia rugi tapi waktu dicek penghitungannya ternyata ada biaya-biaya yang memang sebenarnya harus dikoreksi. Seperti itu. Bisa saja setelah dikoreksi, ternyata memang masih rugi, atau setelah koreksi fiskal ya, ternyata dia malah untung, seperti itu. Jadi memang akan ada kondisi seperti itu, Pak Jun. Tapi kembali lagi pada awalnya nanti itu ini ya, dari tim pemeriksa ya akan melakukan dari pengawasan AR-nya dan pemeriksa melakukan analisis risiko mana-mana saja yang berpotensi tidak patuh. Nah, setelah memang dia kalau risikonya cukup tinggi dan layak untuk diperiksa, maka dia akan diperiksa seperti itu. Itu yang saya tahu. Dikit ya, Pak Bayu. Boleh, Pak Albert? Juga satu lagi, ini mungkin pertanyaan terakhir yang agak sedikit melenceng. Saya juga jawab ini agak melenceng, tapi saya mau share sedikit soal pengalaman aja ya. Kalau dari sisi mata pajak ya, buat pajak itu aneh kalau perusahaan itu rugi terus. Karena dari sisi mereka, kenapa perusahaan ini terus berjalan ya kalau rugi terus? Normalnya orang kalau rugi terus akan ditutup gak sih? Jadi mereka dari dasar mereka sendiri mereka akan curiga, kok aneh gitu. Kenapa rugi itu dijalanin terus bisnisnya? Jadi bisa jadi betul yang bilang Pak Bayu bilang itu sebenarnya dia untung tapi dibikin rugi. Jadi dia bikin koreksi banyak banget gitu, biaya-biaya yang seharusnya gak boleh dibebanin, ternyata pas dikoreksi ternyata dibebanin. Tapi yang paling aneh tuh yang secara pajaknya rugi, secara komersialnya rugi, dan itu berturut-turut, itu pasti dipertanyain. Biasanya yang disosok sama orang pajak itu transaksi relasi. Jadi bisa jadi perusahaan ini sengaja dibikin rugi, tapi di perusahaan yang di negara lain yang mungkin ya itu dibikin untung. Biar pajaknya ada tujuan dan pajak. Yep. Tapi itu udah out of topic lah. Kita jangan ngomongin di sini, nanti panjang ya. Kalau menurut saya mendingan kita lanjut aja ke slide berikutnya, gimana Pak Bayu? Oke, siap. Kita lanjut ke slide berikutnya. Terima kasih banyak Om Albert tambahannya. Malam Om Bayu, Om Bebet. Sorry, boleh nanya dulu nggak? Apa kita lanjut dulu aja ya? Kita lanjut dulu aja kali Pak ya. Nanti siap. Ya. Kita lanjut lagi, oke. Siap. Thank you. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita akan bicara sekilas tentang penghasilan bruto dan neto. Intinya tadi penghasilan yang kita peroleh akan kita kurangkan dengan biaya-biaya untuk memperoleh. Ini mungkin perasaannya kayak ini. Intinya kita akan mengurangkan penghasilan kotor kita dengan biaya-biaya pengurang untuk memperoleh penghasilan neto, nilai penghasilan neto. Namun dalam menghitung ini kita harus memisahkan nih, mana penghasilan yang bersifat final, mana penghasilan yang dikenakan tarif umum, mana yang dikenakan final, PPh final, mana yang non-objek pajak, seperti itu. Untuk kemudian, tulisannya nggak kelihatan nih. Ini. Nah, di sini ada biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan itu apa saja? Nanti teman-teman cek di pasal 6 Undang-Undang PPh. Namun pada intinya itu secara garis besar itu biaya-biaya yang sehubungan dengan kegiatan untuk terkait penghasilan tersebut. Biaya untuk sehubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dan kemudian ada biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan neto dan untuk memperoleh PPh, besaran PPh terutang. Ada di pasal 9. Nah, ini untuk yang terkait orang pribadi, biaya keperluan pribadi BPOP, orang pribadi dan tanggungannya tidak dapat dibebankan. Contoh paling sederhana ya biaya makan, biaya sekolah, seperti itu. Mungkin ada di penghasilan dari slide ini saya kelupaan sebenarnya. Tadi sempat keingat gara-gara tadi Om Albert ngomong tadi. Intinya gini, ini memang ada perbedaan antara akuntansi komersil dan akuntansi pajak. Jadi intinya gini, di standar akuntansi kita kan ya ada pembebanan biaya-biaya seperti itu. Namun di dalam ketentuan pajak itu di ketentuan pajak itu mengatur sendiri
biaya-biaya mana aja yang bisa dikurangkan dan mana yang tidak bisa dikurangkan. Jadi memang akan ada gap antara pembukuan secara komersil dan pembukuan secara akuntansi perpajakan. Gapnya itu salah satunya itu dari sisi pembukuan komersil itu bisa dikurangkan, namun dari sisi pajak itu nggak bisa dikurangkan. Jadi biasanya nanti akan ada namanya koreksi fiskal negatif, koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif ini ya biasanya tadi biaya yang tidak dapat yang dibebankan di komersil akan dicoret karena dia tidak bisa dibebankan dalam akuntansi perpajakan. Dan begitu juga sebaliknya mungkin di sisi biasanya kalau koreksi fiskal negatif itu lebih ke penghasilannya sih. Bisa saja itu penghasilannya sifatnya final tapi dimasukkan ke situ atau yang non objek pajak dimasukkan ke situ. Nah, sama DJP nanti akan dikoreksi, harusnya dipisahkan ini. Nah, nanti memang akan ada proses itu ya, koreksi fiskal ya nanti. Kembali tadi karena memang antara pembukaan akuntansi komersil dan akuntansi perpajakan itu ada gapnya yaitu biaya yang bisa dibebankan dalam pajak dan tidak boleh dibebankan dalam pajak. Dan kemudian ada satu lagi dalam menghitung penghasilan itu sebenarnya ada dua cara khususnya untuk WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, yaitu yang pertama tadi antara kita tandingkan penghasilan dengan biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Nah, yang kedua, ada cara lain, yaitu NPPN, menggunakan norma penghitungan penghasilan itu. Ini nanti akan kita bahas di belakang. Oke, mungkin berikutnya, Om Albert. Nah, ini kita tambahkan lagi. Ini lebih spesifik ya, pengurang penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi. Untuk wajib pajak orang pribadi, kita akan mendapatkan hak untuk biaya jabatan seperti itu. Biaya jabatan ini maksudnya sebenarnya kayak hak yang diberikan oleh DJP atau negara ke kita untuk mengurangkan biaya jabatan. Biaya jabatan ini adalah biaya yang kita keluarkan untuk terkait dengan pekerjaan kita seperti itu sebenarnya. Jadi kan pasti kan kalau kita kerja, even kita karyawan ya, karyawan kan pasti kan kita kalau kerja kan kita ada biaya transport atau mungkin ada biaya-biaya lainnya mungkin kayak misalnya mungkin teller bank mungkin ada biaya atau mungkin yang lain sih biaya make up atau apa untuk menjaga penampilan gitulah. Itu yang maksudnya biaya jabatan di sini. Nah, biaya jabatan kita dikasih hak biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan neto kita. Namun ada maksimalnya 6 juta per tahun. Kemudian ada dua lagi nih, yaitu premi asuransi dan iuran pensiun. Jadi kita sebagai orang pribadi, kita kan juga ada pengeluaran untuk biaya asuransi kita, premi asuransi kita, dan pengeluaran mungkin di kita ada yang ikut iuran dana pensiun atau dana pensiun dari kantor atau dana pensiun lembaga keuangan seperti itu. Nah, di sini perlakuannya akan berbeda ya. Jadi waktu kita bayar premi asuransi yang kita bayarkan itu tidak dapat kita kurangkan dari penghasilan kita. Even kalau misalnya asuransi kita ditanggung oleh kantor, itu malah harus dijadikan sebagai penghasilan juga, penambah penghasilan. Dan kemudian sebaliknya untuk iuran pensiun, kita ikut iuran pensiun. Contohnya di BPJS Tenaga Kerja ya, BPJS Tenaga Kerja atau di TPLK, itu bisa kita klaim sebagai pengurang. Atau misalnya waktu ternyata kita juga dibayar oleh kantor untuk iuran pensiun kita, itu bisa nggak dimasukkan sebagai penghasilan. Seperti itu. Jadi, tapi untuk pensiun ini nanti waktu kita sudah pensiun dan kita sudah menerima penghasilan dalam bentuk pensiun, penghasilan rutin bulanan dalam bentuk pensiun. Nah, itu yang akan menjadi penghasilan kita. Seperti itu. Jadi, untuk asuransi sama pensiun ini, kalau menurut saya, ini saya ingat dari dosen saya ya, ini sebenarnya biaya pensiun dan biaya asuransi ini tetap sama-sama dipajakin. Bedanya, asuransi itu dipajakin di depan gimana? Waktu kita
bayar premi pensiun itu tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan, atau waktu premi asuransi kita bayar itu nggak bisa dijadikan pengurang penghasilan, atau saat kita dibayari asuransi kita oleh kantor, asuransi itu harus dimasukkan sebagai penambah penghasilan. Tapi sebaliknya, saat kita menerima klaim asuransi karena misalnya kita dirawat atau kecelakaan atau mungkin meninggal, menerima uang pertanggungan, itu dikecualikan dari objek pajak. Sebaliknya dengan iuran pensiun, kita bayar pensiun, itu bisa dijadikan pengurang pajak kita. Pengurang pajak, tapi saat kedepannya, saat kita sudah pensiun, kita menerima penghasilan dari pensiun itu, nah itu menjadi objek pajak. Jadi memang pada dasarnya asuransi dan iuran pensiun kalau saya lihat ini sama-sama kena pajak ya, cuma bedanya saat timingnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke PTKP. Nah, penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak kita, ini adalah hak kita ya. Hak kita untuk sebagai pengurang penghasilan. Untuk saat ini PTKP kita itu baseline-nya TK0. TK0 itu sebesar 54 juta. Dan PTKP itu nanti kita ada tiga jenis ya kalau kita lihat di sini ya. Ada yang untuk lajang itu TK0, kemudian untuk kawin, status kawin itu K0, status K0, kemudian PTKP kalau penghasilan suami dan istri digabung, KI. Dan kemudian dari PTKP ini kita berhak atas 3 tanggungan, maksimal 3 tanggungannya, seperti itu. Nah, untuk tanggungannya ini, siapa saja yang bisa dimasukkan sebagai tanggungan, yaitu anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang tidak menerima penghasilan. Jadi kuncinya di sini. Pertama, anggota keluarga yang garis lurus ya. Pertama garis lurus. Garis lurus berarti ayah, anak, atau mungkin kakek dan cucu itu masih bisa ditanggung. Tapi kalau garis lurus kan berarti ke atas ke bawah ya. Sedangkan kalau misalnya kita ada tanggungan saudara, itu bukan garis lurus, garis menyamping kalau nggak salah. Garis menyamping itu nggak bisa dimasukkan sebagai tanggungan. Jadi misalnya kita ada tanggungan saudara kita, adik atau kakak, itu nggak bisa dimasukkan. Karena itu bukan garis lurus, tapi garis menyamping. Dan saudara, kemudian saudara dan semenda. Saudara dan semenda, kalau saudara sudah jelas ya, anak kandung, orang tua kandung, tapi bisa juga mertua kita, dan tadi juga anak angkat pun bisa dimasukkan sebagai tanggungan. Dan satu hal yang penting juga, ini biasanya kalau terkait ini ya dengan orang tua ya. Misalnya kita dalam keluarga kita ada orang tua, tapi misalnya orang tua kita ternyata pensiunan dia dulu mungkin kerja PNS atau apa, kemudian dia waktu di hari tuanya dia dapat uang pensiun seperti itu. Nah, kalau kondisinya kayak gitu, itu nggak bisa dimasukkan ke dalam tanggungan. Kenapa? Karena dia sudah memiliki penghasilan. Kembali lagi kuncinya tadi, yang tidak menerima penghasilan. Jadi kalau dia tanggungan, tapi dia misalnya orang tua kita dia tidak bekerja, tapi dia menerima penghasilan dalam bentuk uang pensiun, itu tidak bisa dimasukkan dalam tanggungan dalam menghitung PTKP ini. Seperti itu. Nah, ini PTKP nanti kita akan mungkin langsung ke berikutnya. Dan tadi siapa yang nanya ya? Saya lupa tadi. Pak siapa yang nanya tadi? Nanti ini nanti kita akan bahas di sini. Terkait penghitungan wanita kawin. Mungkin Pak Albert. Iya. Nah, untuk wanita kawin, untuk PTKP-nya gimana? Ini ya. Ini pertanyaannya Wine dulu. Waktu podcast terakhir kan maksudnya. Ya Wine ini yang nanya. Gimana? Sorry, aku nggak ngecek ini ya chat ya, sorry. Iya ya, lanjut Pak Bayu. Tadi Pak Bayu bilang ini siapa yang nanya ya? Mungkin maksudnya pertanyaan yang dari podcast sebelumnya kan ya.
Bukan, Pertanyaannya bukan. White. Tadi ada yang nanya. Ada Oh, yang nanya bukan. untuk Oke, sorry. penghitungan Saya ini. salah. Kalau suami istri digabung bisa lebih rendah atau Kayaknya gimana? Tian nggak sih? Halo, halo Om, iya, Tian, saya oh yang iya nanya. Pak Tian ya. Oke. Di sini Pak Tian nanti dan teman-teman juga kita akan bahas di sini ya. Jadi pertama wanita kawin. Untuk wanita kawin, ini kita ngomongnya sekarang wanita kawin yang penghasilannya digabung ya. Kita ngomong penghasilannya digabung. Jadi dia tidak punya NPWP, penghasilannya gabung jadi satu dengan suami. Kalau wanita kawin hanya sebagai karyawan di satu tempat kerja, perlakuannya gimana? Nah, nanti pertama penghasilan istri itu wanita kawin yang kerja di satu tempat kerja, penghasilannya nggak digabung ke penghasilan suami di Indo SPT. Artinya nggak akan nambah tax bracket. Oke? Nggak akan nambah tax bracket. Kenapa? Karena nanti penghasilan istri dari satu tempat kerja itu dianggap sebagai penghasilan final. Jadi nanti di tempat kerja, istri nanti akan dipotong PPh 21 ya biasanya ya. PPh 21, tapi nanti pakai dalam menghitung PPh 21 atas istri atau wanita kawin, itu kan nanti juga akan pakai PTKP tuh. PTKP-nya TK0. Tapi karena dia adalah statusnya wanita kawin yang kewajiban perpajakannya dijadikan satu dengan suami dan dia hanya dari satu pemberi kerja, penghasilannya itu nanti langsung dimasukkan ke PPh final. Nah di sini ada nanti teman-teman cek di lampiran PPh final. Apalagi ini bulan Maret ya. Kalau yang teman-teman belum lapor SPT, silakan cek penghasilan istri dari satu pemberi kerja, dimasukkan di situ. Penghasilannya berapa dan pajaknya yang sudah dipotong berapa itu. Jadi untuk wanita kawin yang hanya kerja di satu tempat kerja ya, itu nggak akan jadi penambah penghasilan suami di ini Indo SPT. Nah, artinya nggak akan menambah tax bracket juga, tapi dia akan diperlakukan sebagai penghasilan final, dimasukkan ke tabel penghasilan final. Bagaimana kalau wanita selain ini, wanita yang dia misalnya kerja punya usaha sendiri atau kerja pekerjaan bebas, contohnya dokter, atau wanita kawin dia kerja di dua tempat. Nah, ini nanti yang harus penghitungannya dia harus dimasukkan ke tax bracket ini. Dimasukkan ke Indo SPT ya. Jadi harus ditambahkan dengan penghasilannya suami, penghasilan netonya, kemudian tapi nanti ini bedanya nanti kalau yang wanita kawin dari satu tempat kerja, PTKP-nya suami juga suami hanya berhaknya PTKP-nya cuma K0. Cuma K0 saja. Jadi K itu maksudnya baseline PTKP 54 juta tadi ditambah status kawin, tambah 4,5 juta, tambah tadi juga jumlah tanggungannya berapa. Namun kalau untuk yang case berikutnya yaitu tadi wanita kawin tapi dia bekerja selain sebagai karyawan di satu tempat kerja, nanti suami akan berhaknya di sini nih, K ini. K, status kawin, dan I, istri bekerja, penghasilan istri bekerja. Dan juga nanti jumlah tanggungan menyesuaikan, seperti itu. Jadi nanti kalau yang selain istri dari satu tempat kerja, nanti dia akan nambah tax bracket akhirnya. Dan mungkin Om Albert, izin boleh aku share screen ya? Aku share screen. Sorry, Om Albert. Aku izin share screen ya. Ini aku tadi... Bentar, harus share sini dulu ya, matiin sini dulu ya, bentar. Aku tadi udah... Ya. Aku share screen-nya gimana ini? Malah nggak ada tombolnya untuk sharing. Itu yang titik tiga di atas ada nggak? Titik 3 di atas, share screen. Ya, ada. Oke. Thanks Om. Share screen. Mana ya? Oke. Untuk Pak Tian, tadi apa sudah kelihatan? Sudah Om. Sudah kelihatan. Ini tadi aku coba bikin simulasi ya.
Ini khususnya untuk yang tadi, yang menurutku case yang paling banyak ini. Kalau misalnya suami istri bekerja, di mana istri itu statusnya tadi wanita kawin tapi karyawan di satu tempat kerja. Ini aku ambil contoh ya. Misalnya suami, ini kita langsung ke penghasilan netonya. Penghasilan netonya suami 480 juta. Dia sebagai manajer. Istri juga sama, dia sebagai manajer. Tetap walaupun manajer kan, tapi kalau dalam pajak dia berarti kerja di satu pemberi kerja ya. Penghasilannya 360 juta. Tanggungan 3 anak. Nah, waktu di kantornya masing-masing, suami sudah dipotong PPh pasal 21. Dipotongnya sebesar 71 juta. Sedangkan untuk istri dipotong sebesar 45,5 juta. Kemudian pajaknya gimana? Jumlah pajak, beban pajaknya, PPh terutangnya. Karena kita asumsikan suami hanya kerja di sini aja sebagai manajer aja, berarti penghasilannya sama 480 juta. Jadi jumlah pajak terutangnya dia cuma 71 juta dan itu pun juga sudah dipotong. Jadi dia nihil lah nanti. Hasil akhirnya nihil. Nggak kurang bayar atau nggak lebih bayar. Dan untuk penghasilan istrinya gimana? Tadi seperti yang saya bilang, untuk penghasilan istrinya karena dia bekerja di satu pemberi kerja, istri cuma ini aja penghasilan istri akan dimasukkan sebagai penghasilan final. Begitu juga pajaknya nanti penghasilan dan pajaknya dilaporkan di lampiran PPh final seperti itu. Nah, itu skenario pertama. Penghasilan kalau kewajiban, intinya kalau skenario pertama kalau istri digabung, penghasilan istri digabung, kewajiban perpajakannya digabung. Nah, gimana kalau misalnya istrinya ini dipisah? Itu skenario pertama. Jadi total pajaknya ini kalau di total aku tambahkan berapa ya? $116 juta. Sudah sesuai dengan yang jumlah dipotong sama perusahaan, jadi nggak ada nihil. Nah, yang kedua, gimana kalau yang ternyata istrinya minta kewajiban perpajakannya dipisah? Oke, penghasilan itu totalnya sekitar 840 juta. Kita hitung lagi ya dari awal ya. 480 tambah 360, 840. Kemudian PTKP-nya tadi karena digabung jadi gini. Untuk menghitung kalau misalnya ketentuannya kalau misalnya suami istri penghasilannya dipisah, nanti ketentuannya akan seperti ini. Jadi nanti akan dihitung penghasilan suami sama istri digabung dan juga status PTKP-nya juga akan digabung KI 3. Kemudian nanti diperoleh diperoleh total PPh-nya berapa. Total PPh-nya berapa, yang kemudian nanti PPh-nya ini, PPh terutang gabungan ini akan displit sesuai proporsi penghasilan neto dari masing-masing dari suami dan istri. Nah, ini aku tuliskan di sini ya. Jadi kalau gabungannya itu sekian, nanti kemudian dari suami proporsinya berapa dia harus bayar dan juga istri berapa. Nah, ini aku coba hitung. Ternyata kalau suami istri dipisah, ternyata intinya malah jadinya kurang bayar. Yang satu yang tadi suami istri digabung, dia cuma 116 juta. Nah, yang kedua suami istri dipisah, waktu dihitung total, kewajiban pajaknya malah jadi 158 juta, karena ya tadi nambah tax bracket pada akhirnya. Nambah tax bracket. Yang kemudian suami harus bayar 90 juta, dia udah dipotong 71 juta, dia masih ada kurang sekitar 19 juta ya, 19.400. Istri udah dipotong 45 juta, harus bayar sekitar 20-an juta. Seperti itu. Jadi mungkin kalau menyambung ke pertanyaannya Pak Dian tadi, ini tapi aku ngomong case-nya ini ya, untuk wanita kawin yang dari satu pemberi kerja. Tapi kalau wanita kawin yang dia kerja kegiatan usaha atau apa, mungkin
nggak ada bedanya sih kalau menurutku. Tapi nanti coba teman-teman hitung lagi ya. Tapi intinya kalau kondisinya yang teman-teman suami istri kerja di satu tempat pemberi kerja, jadi karyawan di satu tempat ya satu kantor, satu perusahaan, bukan dari beberapa perusahaan seperti itu. Mungkin lebih baik kalau kalau dari simulasiku ya, yang aku coba ini digabung aja sih. Karena nanti penghasilan istri itu nggak nambah tax bracket. Kenapa? Karena dia akan diperlakukan sebagai penghasilan final. Jadi udah langsung final. Nggak perlu ngitung-ngitung lagi, udah. Jadi cukup ngitung yang penghasilan suaminya seperti itu. Nggak nambah tax bracket. Mau nanya dong, boleh disela nggak? Boleh? Ya mau nanya, kalau yang tadi katanya kalau penghasilan suami sama istri digabung, terus istrinya udah bekerja di satu pemberi kerja kan, kenanya PPh final ya itu tax nggak kena tax bracket, itu kena pajaknya berapa persen? Jadi gini, Ibu Re ya. Namanya siapa sih, Bu? Ya ya aja. Ibu Re ya. Ades. Ibu Ades namanya. Ades. I see. Oke, Bu Rere. Jadi kalau di penghasilannya istri sendiri itu dia sebenarnya juga kan dipotong dengan PPh 21 ya. Dalam menghitung PPh 21-nya sendiri itu juga sudah pakai tax bracket sendiri, Bu. Sudah tetap pakai tax bracket, tapi nanti PTKP-nya kan cuma TK0 aja. Pakai tetap untuk dalam menghitung PPh 21 atas penghasilan istri akan pakai tax bracket juga. Tapi kan dia kan juga nanti dapat hak ini penghasilan tidak kena pajak juga, dan PTKP yang dipakai cuma 5 itu tadi TK0 54 juta. Seperti Berarti itu, Bu. bedanya di PTKP ya sebenarnya ya? Bedanya maksudnya digabung dengan tidak digabung itu tadi di PTKP-nya, berarti besaran nilainya gitu kan? Oh iya, memang pada akhirnya nanti untuk yang kasus ini ya, wanita satu tempat pemberi kerja, yang akan beda nanti adalah PTKP-nya, Bu. PTKP terutama untuk ngitungnya, karena kalau misalnya kalau misalnya wanita ini menjalankan dia ingin terpisah kewajiban perpajakannya, untuk menghitung PPh-nya harus dijadikan satu dulu, berarti nanti status PTKP-nya KI dan sesuai jumlah tanggungannya berapa. Nah, tapi nanti konsekuensinya juga nanti penghasilannya nanti akan menambah tax bracket juga. Oke, thank you. Sorry Pak Bajo, jadi yang contoh yang malah jadi kurang bayar itu adalah untuk kasus di mana istri itu menjalankan kewajiban perpajakannya terpisah ya? Iya. Tadi ada dua nih. Gimana kalau skenario-nya wanita ini wanita dari satu tempat pemberi kerja. Kemudian skenario pertama, kalau dia gabung dengan suami, ya ini tadi ya. Yang kedua, kemudian kalau yang kedua, saat dia memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakannya terpisah. Nah, kalau dia memilih untuk kewajiban perpajakannya terpisah, malah jadinya kurang bayar jadinya. Di sini, jadi malah kurang bayar. Noted. Kalau misalnya ini kan kalau terpisah kan jadinya kurang bayar. Nah, anggap aja saya di PTK, saya di PTB. Nah, saya hitungnya istilahnya kayak digabung, berarti istrinya masuk ke final kan. Ternyata setelah digabung, tiba-tiba dari dipotong tersebut kita itu lebih bayar. Nah, lebih bayar itu gimana ya perlakuannya? Apakah kita bisa ngajuin ke KPP buat dibalikin? Nah, nanti kalau dibalikin itu nanti atau ke perorangan? Ini siapa yang nanya ini? Sorry, saya salah. Namanya dong. Ya, mohon izin. Oh ini. Tolong setelah ini yang tanya sebutkan nama dulu karena susah nggak ketahuan siapa yang nanya. Jadi sebut nama, kalau bisa NPWP-nya gitu. Makasih ya. Wah, janganlah kalau NPWP. Setuju. Ini Wina nih kelihatannya bayar pajaknya gede nih Pak Bayu. Soalnya dia speakernya big-nya aja sampai kayak begini nih, gak bayar pajak ya ini. Bagus buat kami sih.
Tapi gini Bu Wine nanti untuk ini kan berarti kan lebih bayar ya. Nanti saya akan jelaskan nanti ada di bagian selanjutnya. Nanti akan saya jelaskan. Mungkin eh, mungkin kita bisa ini apa? Om Albert kita bisa pindah ke slide berikutnya, tapi aku ini dulu deh. Boleh Pak, tolong di close dulu Pak. Yang Andri tanya sebenarnya banyak sekali di chat nih. Mungkin saya bisa bacain satu tadi apa tuh? Kalau suami PTKP-nya tidak kena pajak, kemudian istrinya kena, itu apakah akhirnya jadi bayar pajaknya nol Pak Bayu? Oke, Om Jim. Kalau seperti itu ya, kalau kita lihat dari pengaturannya harusnya iya, maksudnya suami penghasilan tidak, misalnya dia tetap Ya, tidak. dia tetap terdaftar sebagai wajib pajak ya, tapi penghasilannya di bawah PTKP, berarti ya tidak Iya. ada pajak yang harus dipotong atau harus disetor. Dan di satu sisi, istri mungkin ternyata penghasilannya lebih besar di atas PTKP karena dia memutuskan gabung dengan suami, tetap penghasilan istri akan ada penghasilan istri dan pajak yang telah dipotong juga, tapi akan tetap masuk ke PPh final. Jadinya Indian ya nggak ada yang dibayar karena dari Oke. sisi suami sudah dia nggak dipotong karena di bawah PTKP. Di istri ya sudah dipotong pajaknya, tapi dia masuk PPh final. Oke, udah kelihatan? Untuk aman. Oke, mungkin langsung dari sini aja. Tadi kita udah ngomong wanita kawin ya, yang tadi. Kemudian kita ke berikutnya, yang tadi wanita kawin. Kalau dia menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri gimana? Tadi udah aku jelasin ya. Jadi nanti dia intinya kalau untuk wanita kawin, kalau penghasilannya wanita kawin tapi kewajiban perpajakannya terpisah, gimana? Pertama untuk hitung PPh-nya harus digabung dulu, suami istri digabung. Jadi nanti PTKP yang digunakan untuk menghitung penghasilan ini adalah KI dan jumlah tanggungannya. Kemudian setelah dapat PPh terutang, nanti akan beban PPh-nya nanti akan dibagi berdasarkan proporsi penghasilan neto. Kita ngomong penghasilan neto ya. Penghasilan neto dari masing-masing suami dan istri. Nah, kalau wanita kawin yang itu berpisah, ya kembali lagi ke default kayak TK0. Nah, untuk yang tadi, ada contoh contoh penghitungannya ini aku ambilkan langsung ada di Perdirjen nomor 36 tahun 2015. Nanti teman-teman bisa pelajari lagi di sini. Seperti itu. Dan kita kemudian ke tarif tax bracketnya ya. Kalau tarif tax bracketnya mungkin teman-teman udah ngerti nih. Jadi untuk lapisan penghasilan sampai 60 juta, kena pajaknya 5%. Kemudian dari 60 juta sampai 250 juta, kena 15%. Kemudian dari 250 juta sampai 500 juta, dikenakan 25%. Kalau sebelumnya di UU PPh yang sebelumnya, kita itu tax bracketnya cuma sampai 30%. Jadi yang 500 ke atas udah 30%. Tapi di perubahan yang terbaru di Undang-Undang HPP, itu ditambah lagi tax bracketnya. Jadi yang sebelumnya 500 ke atas 30%, dibatasin 500 juta sampai 5 miliar berikutnya. Itu 30%, kemudian di atas 5 miliar, sisanya di atas 5 miliar, dikenakan tarif 35%. Seperti itu. Nah, setelah tadi kita ngitung terkait PPh, PPh terutang. Oke. Setelah kita ngitung tax bracketnya, nanti kita ke sini nih. Akhirnya kita udah dapat PPh-nya berapa. Namun mungkin kalau boleh aku jelasin, mungkin ada beberapa terms yang mirip tapi berbeda. Pertama, PPh terutang. PPh terutang itu adalah
jumlah PPh yang menjadi kewajiban kita yang harus kita tanggung. Kalau mungkin aku akan lanjut deh. PPh terutang, ya PPh terutang itu beban yang harus ditanggung. Kemudian ada namanya PPh kurang bayar. PPh kurang bayar ini adalah kita kembali lagi ke PPh terutang dulu. PPh terutang yang kemudian nanti di tengah tahun kita ternyata dapat hak kredit pajak nih, hak kredit pajak. Kemudian akan kita tandingkan tuh PPh terutang kita berapa dikurangi dengan kredit pajak yang sudah kita bayarkan atau yang sudah menjadi hak kita di tengah tahun berapa. Sisanya itu akan menjadi PPh yang kurang bayar. Namun di satu sisi, gimana kalau ternyata kredit pajak kita lebih besar daripada PPh terutang, maka hasilnya adalah lebih bayar. Seperti itu. Ini mungkin kalau sederhananya, nanti Om Albert, Om Jin, atau teman-teman koreksi ya, kayak beban pajak itu kayak ini, tax, kalau di dalam labnya itu tax expense ya, tax expense, tapi nanti yang dua ini, PPh kurang bayar, PPh lebih bayar, itu kayak apa ya, utang, intinya utang pajak, yang masih ini apa, accrual, utang accrual lah, accrual basis ya, sorry apa, mungkin pengandaianku salah, tapi ya kayak itu tadi apa, beban pajaknya, tax expense-nya itu kita berapa, tapi kemudian PPh kurang bayar, ini kayak tax liability, beban pajak yang masih harus kita bayar, utang pajak yang masih harus kita bayar, sedangkan kalau lebih bayar, malah kita piutang pajak jadinya nanti, piutang pajak, seperti itu. Masuk akal, Pak, masuk akal. Oke. Pak Bayu kalau kurang bayar setuju saya itu lah masuknya ke hutang PPh 29 kalau nggak salah ya. Dia ada proses sendiri memang hutang pajak. Kalau lebih bayar dari perpajakan itu dia bisa kalau nggak restitusi dia bisa kompensasi nggak sih Pak? Ini kita bahas ke slide berikutnya Pak. Sorry, ini masih kredit pajak dulu ya. Sorry, saya agak lupa. Kredit pajak ini ada 5 jenis kredit pajak. PPh 21, 22, 23, 24, 25. Itu kredit pajaknya itu apa aja sih? PPh 21 itu yang jelas ya kalau kita sebagai karyawan itu dipotong oleh tempat pemberi kerja atau pemberi penghasilan. Atau misalnya kita dokter kan prakteknya bisa di mana aja. Dokter praktek di rumah sakit, dapat penghasilan dari rumah sakit tersebut, nanti akan dipotong PPh 21-nya oleh rumah sakit tersebut. Itu PPh 21. Kemudian PPh 22. PPh 22 ini banyak macamnya sih. Dan kalau boleh dibilang, ada yang pernah ngomong ya, intinya ada PPh potensi, PPh output yang baru, yang akan dimasukkan ke PPh 22, kayak keranjang sampah istilahnya. Kalau misalnya ada potensi pemajakan withholding tax yang baru akan dimasukkan ke PPh 22. Tapi pada umumnya kalau PPh 22 ini yang paling banyak dikenal itu PPh kalau ini kita transaksi dengan pemerintah, dengan instansi pemerintah, kita jadi rekanan pemerintah, kita jual barang ke pemerintah akan dipotong PPh 22. Kemudian kalau kita impor, pajak atas impor itu masuknya PPh 22. Kemudian PPh 23 ini juga macam-macam, tapi biasanya kalau untuk orang pribadi, biasanya terkait misalnya dia punya royalti, penghasilan terkait royalti, atau dia punya aset yang nganggur, tapi selain tanah bangunnya, selain properti ya, misalnya dia punya mobil, atau punya aset apalah yang disewakan, itu nanti masuknya ke PPh pasal 23. PPh pasal 24, ini kredit pajak penghasilan luar negeri. Kalau teman-teman punya penghasilan dari luar negeri, tapi di luar negeri sudah dipotong pajaknya, sudah dipungut. Sudah dipotong oleh otoritas pajak setempat. Nah, jumlah pajak yang dibayarkan di negara tersebut itu bisa diklaim sebagai kredit pajak PPh pasal 24. Tapi nanti ada penghitungannya sendiri karena untuk menghitung PPh 24 ini tidak serta-merta semuanya langsung diklaim sebagai kredit pajak. Ada hitung-hitungannya sendirilah. Ada batasannya seberapa besar yang bisa diklaim sebagai kredit pajak. Yang terakhir PPh pasal 25. Ini cicilan kita secara mandiri ya. Cicilan angsuran pajak kita secara mandiri. PPh 25 ini biasanya applicable kalau nggak ke WP Badan, ke WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan. Jadi
untuk menghitung PPh pasal 25 ini, gimana untuk menghitung cicilan kredit pajak kita? Sederhananya, yaitu dari PPh terutang kita di tahun sebelumnya berapa, dikurangi dengan kredit pajak PPh pasal 21, 22, 23, 24. Nah, sisanya itu, kemudian kita bagi 12 bulan. Itulah yang kemudian kita dapatkan angka cicilan PPh pasal 25 yang harus kita setor setiap bulannya. Nah, tadi yang Om Albert bahas ya terkait kalau lebih bayar ya bisa restitusi atau bisa kompensasi. Sebenarnya tergantung jenis pajaknya sih. Kalau kalau kayak yang kompensasi berarti kan dia kan lebih bayar, tapi akan dipindahkan ke periode berikutnya. Itu biasanya PPN, terus PPh masa ini kayak PPh kalau kita sebagai pemotong ya, kita posisinya sebagai pemotong, perusahaan sebagai pemotong atau pemungut PPh pasal 21 terutama, 21, 22, 23, ya sebagai pemotong biasanya. Jadi nanti kita sebagai perusahaan pemotong, kita memotong PPh pasal 21, ternyata itu hitungannya lebih bayar nih. Nah, lebih bayaran ini bisa kita kompensasikan ke masa berikutnya, atau kita PPN. PPN kan juga kan ada hitung-hitungannya tuh. Pajak masukan, pajak keluaran. Kalau ternyata pajak masukan kita lebih besar, jadi kita malah lebih bayar. Nah, lebih bayar ini yang bisa kita kompensasikan, kita alihkan ke berikutnya untuk pengurang pajak yang harus dibayar ke masa berikutnya. Seperti itu. Tapi, India nanti juga ada kesempatan kita juga bisa melakukan restitusi. Dan untuk WP, untuk orang pribadi ya, untuk SPT tahunan orang pribadi, itu di sini kita restitusikan di sini. Nggak ada kompensasi ya. Sebelumnya ada sih opsi B ini, tapi sebenarnya kalau sekarang ini nggak ada opsi untuk mengkompensasikan ke tahun pajak berikutnya. Jadinya mungkin harus istilahnya restitusi. Tapi nanti coba saya pelajari lagi ya. Tapi kalau untuk restitusi, gimana? Restitusinya itu skema restitusi seperti ini. Kalau by default kita ngajukan restitusi itu pasal 17 UU KUP ya. Nah, waktu kita ngajukan restitusi, kita nanti akan diperiksa dulu sebelum dikasih restitusi kita, dikasih pengembaliannya. Dan kemudian ada lagi nih skema pengembalian pendahuluan. Pengembalian pendahuluan ada skema 17C dan 17D UU KUP. Kalau 17C ini WP kriteria tertentu. Nah, itu kriteria tertentu biasanya tepat lapor SPT berapa tahun dan sebagainya. Intinya ada syarat sehingga dia bisa ditetapkan sebagai WP kriteria tertentu yang dapat mengajukan pengembalian pendahuluan. Tapi ada juga pasal 17D ini persyaratan tertentu. Dan persyaratan tertentu untuk orang pribadi adalah kalau dia SPT tahunannya lebih bayarnya di bawah 100 juta. Ya sekitar paling maksimal 100 juta. Di bawah itu, di atas itu, dia nggak bisa mengajukan skema pasal 17D. Either dia mungkin bisa masuk pasal 17C kalau dia memenuhi, atau kalau enggak ya harus restitusi secara normal. Diperiksa dulu. Seperti itu. Namun pada akhirnya tetap sih, kalau WP dia sudah mendapatkan restitusi, dia tetap akan berpotensi untuk diperiksa pada akhirnya. Karena ini yang saya tangkap, intinya pengeluaran uang oleh negara itu harus diaudit, harus diperiksa. Ya termasuk belanja negara diaudit, restitusi pajak pun harus diperiksa juga. Oke, sebentar. Ya, nanti dan satu lagi, kalau restitusi ini tidak serta-merta kita tidak serta-merta kita akan, misalnya kita kurang bayar, kita lebih bayar 100 juta misalnya. Tidak serta-merta kita akan menerima 100 juta. Tapi kita harus juga dari sisi DJP ya, sebelum kita mengembalikan uang ke wajib pajak, akan kita perhitungkan dulu, misalnya WP ini ada utang pajak nggak sebelumnya, misalnya dia sebelumnya ada SKP,
ada sanksi di SKP atau STP yang belum dilunasi, nah itu nanti akan jumlah uang yang akan direstitusikan dipotong dulu dengan tanggungan-tanggungan pajaknya, utang-utang pajaknya. Jadi nanti yang akan dikembalikan itu sudah bersih, dia sudah nggak ada tanggungan pajak lagi, akan dia dikembalikan. Seperti itu. Nilai-nilai netonya dari utang-utang pajaknya yang kalau ada. Nah, kalau untuk terkait skema restitusi ini, mungkin nanti teman-teman sudah saya kasih catatan ya. Silakan cek PMK 39 tahun 2018 beserta perubahannya. Termasuk syarat-syaratnya pasal 17C, 17D di situ. Dan tadi ada yang tanya juga ya, kalau misalnya kita kelebihan potong oleh tempat kerja, gimana? Malah lebih bayar. Tadi ada yang tanya nggak sih? Saya lupa. Bu Wina atau Lina. siapa ya? Oh iya, Bu Wina ya. Kalau itu, mungkin Bu Wina bisa catat ya. Kalau memang mengalami beneran. Itu nanti masuknya ke skema pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Jadi itu bukan, ya itu tetap restitusi, tapi beda-beda cerita dengan restitusi yang saya jelaskan di sini. Itu intinya kalau ini kan restitusi ini kan karena kan hitung-hitungannya dia lebih bayar, karena memang dari hitungan pajaknya dia lebih bayar. Tapi kalau yang tadi, yang diceritakan Bu Wina itu karena terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan. Jadi dia pajaknya kelebihan dipotongnya, atau ya mungkin dia seharusnya tidak dipotong sebesar itu. Intinya dia kelebihan dipotong lah. Itu mungkin teman-teman bisa catat skemanya nanti masuk ke pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atau yang dibayar kelebihan. Itu aturan terkaitnya ada di Peraturan Menteri Keuangan nomor 187 tahun 2015. Nah, nanti diatur di situ. Termasuk kalau misalnya Ibu Wina dapat bukti potong P221, Bu Wina itu sendiri. Bu Wina ngerasa ternyata lebih bayar, rasanya aku dipotongnya nggak gini. Nah, itu pakai skema itu, Bu. Di PMK 187 itu. Jadi nanti bisa ajukan diajukan restitusi disertai dengan bikin surat permohonan dan diajukan bukti-buktinya, maksudnya bukti potong pajaknya dan penghitungannya, seperti itu. Nah, itu nanti masuk beda lagi. Dan mungkin kalau boleh aku tambahin ya, intinya kan harusnya kalau PPh 21 itu harusnya kita nggak bisa lebih bayar, kecuali kalau memang ada kesalahan penghitungan oleh perusahaan tempat kerja. Harusnya nggak bisa lebih bayar. Jadi gini, untuk penghitungan PPh 21 itu kan sekarang kan pakai tax effective rate ya sekarang ya. Jadi untuk bulan Januari sampai bulan November itu nanti teman-teman akan dihitung pakai TER itu, tax effective rate. Atau dulu kalau ada hitung-hitungannya ya, ada hitung-hitungannya sendiri ya. PPh 21 itu memang rumit sih kalau menurut saya. Nah, nanti itu Januari sampai November dihitung pakai TER, tax effective rate. Kemudian di bulan Desember itu hitungannya akan beda. Jadi nanti akan langsung dihitung dalam 1 tahun, ternyata si karyawan ini menerima penghasilan segini, kemudian dihitung berapa jumlah pajak yang seharusnya terutang, yang harusnya dipotong. Kemudian dihitung lagi, dari bulan Januari sampai November, dia itu sudah dipotong berapa sih? Nah, dia harusnya dipotong berapa. Ternyata misalnya dari bulan Januari sampai November sudah dihitung, dan bulan Desember juga dihitung. Oh, ternyata masih kurang segini. Oke, dia akan dipotong lagi. Tapi, kalau case-nya ternyata bulan Januari sampai November dihitung, dan ditandingkan dengan seluruh penghasilannya sampai Desember, ternyata dia mengalami kelebihan potong. Kondisinya gimana? Kalau skenario-nya harusnya begini, kalau sesuai ketentuan ya, itu nanti tempat kerja, kantor, akan kembalikan jumlah pajak yang kelebihan dipotong dari karyawan tersebut, kembalikan ke karyawan, dan akan memberikan bukti potong sesuai dengan penghitungan yang seharusnya. Nah, di satu sisi, kan kantor itu, kan dia kan sebelum-sebelumnya udah setor semua tuh ke negara. Dan ternyata dari yang disetor itu, dari bulan Januari sampai November, ternyata kelebihan. Nah,
Dan di satu sisi si kantor juga sudah nalangi dulu, sudah ngasih uang dulu. Maksudnya, oh kamu ternyata kelebihan segini nih, yaudah, gue kembalikan dulu. Dia kan nalangin dulu. Nah, kemudian si kantor ini bisa mengklaim haknya ke negara melalui, yaitu dilaporkan di SPT masa pemotongan PPh pasal 21, dia bisa declare lebih bayar. Yang kemudian lebih bayarnya either dia kompensasikan ke masa berikutnya atau dia ajukan restitusi. Seperti itu. Jadi memang untuk case untuk WPOP untuk yang karyawan ya harusnya sih nggak sampai kelebihan pemotongannya. Tapi kalau misalnya ternyata mengalami kelebihan pemotongan karena ada kesalahan penghitungan, skema restitusinya bukan ikut ini, tapi nanti skema restitusi atas pajak yang kelebihan atau tidak seharusnya dipotong atau dipungut. Nanti pakai PMK 187 tahun 2015. Jadi begitu. Mungkin Bu Wina gimana? Emang Bu Wina pernah pengalaman kelebihan potong di perusahaannya, Bu, yang Ibu bekerja sekarang? Enggak nanya. Enggak nanya doang, Bet. Nanya doang. Oke. Thanks, Bu Tolong Wina. sopan sedikit ngomongnya, jangan bet gitu, Pak Albert. Pak Albert, oke?